Perkenalkan, nama saya Theodore Scarli. Untuk saat ini saya akan menjelaskan materi tentang Internet Security atau keamanan internet. Mengapa saya mengangkat materi Internet Security? Karena menurut saya materi ini cukup berguna. Sebelum itu, mari kita mengetahui dulu apa sih pengertian dari Internet Security. Internet Security jika dieja akan mendapatkan dua kata, yaitu Internet dan Security. Internet sendiri kepanjangannya Interconnection Networking, yaitu merupakan suatu sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya. Sebenarnya inti dari pengertian internet yaitu kumpulan dari beberapa jaringan komputer yang telah terhubung atau telah terkoneksi satu dengan yang lainnya agar dapat berbagi sumber daya seperti data, informasi, software maupun hardware yang tentunya memiliki hak akses masing-masing komputer atau dibatasi dengan hak aksesnya masing-masing. Artinya, internet ini merupakan kumpulan dari jaringan komputer yang sudah terhubung sehingga dapat berbagi sumber daya, tetapi dalam berbagi sumber daya tersebut dibatasi dengan hak aksesnya masing-masing. Dan pengertian dari security itu sendiri yaitu keamanan. Dan kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian dari internet security secara umum yaitu merupakan suatu permasalahan yang berhubungan tentunya dengan seluruh keamanan. Seluruh keamanan pada saat kita sedang melakukan aktivitas melalui internet, sehingga pengguna dapat melakukan aktivitas tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita berbicara tentang internet security atau computer security ataupun keamanan lainnya, kita akan mengenal istilah segitiga CIA atau CIA Triad. Selama segitiga CIA tidak ditembus, maka aspek-aspek keamanannya itu masih terjaga. Setelah CIA atau segitiga CIA-nya ditembus, maka keamanan suatu internet atau komputer itu sudah diragukan kembali. Terdapat beberapa aspek keamanan yang nanti akan kita bahas termasuk dengan segitiga CIA. Setelah membahas tentang pengertian dari Internet Security, sekarang kita akan membahas tentang potensi lubang keamanan internet. Sebenarnya seluruh perangkat atau device yang telah terhubung ke internet itu memiliki pertaruhan yang cukup penting, yaitu dalam sektor keamanannya. Seiring berjalannya waktu, maka pengguna internet, transaksi yang terjadi di internet, maupun spektrum komunitasnya itu akan semakin naik. Sehingga internet value-nya itu akan semakin meningkat pesat. Tetapi dengan meningkatnya internet value sebenarnya pastinya akan diikuti dengan naiknya tingkat ancaman, serangan, maupun kejahatan. Itu tidak bisa dielakkan. Oleh karena itulah, di dalam dunia internet terdapat beberapa potensi lubang keamanan yang dapat kita ketahui, yaitu network, potensi lubang keamanan di bagian network, application, maupun computer security itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan dari keamanan internet akan semakin canggih. Karena seiring berjalannya waktu setelah yang saya katakan tadi, perkembangan penggunaan internet akan semakin naik. Jika perkembangannya akan semakin naik, maka harusnya keamanan internetnya juga itu akan semakin canggih atau naik. Contohnya, network security. Bagian ini berfungsi untuk fokus kepada saluran yang membawa suatu informasi. Contohnya, kita mengirimkan pesan data atau informasi ke teman kita. Maka data atau informasi tersebut akan dienkripsi terlebih dahulu, lalu setelah sampai ke teman kita, maka data tersebut akan didekripsi. Setelah itu, bagian computer security. Bagian ini yang berfungsi untuk fokus dalam menjaga keamanan komputer, termasuk operating system yang kita gunakan, baik itu Windows, Linux, maupun macOS. Seluruhnya keamanannya itu akan dijaga oleh komputer bagian security, yaitu computer security. Selanjutnya, masuk ke bagian application security. Bagian yang berfungsi untuk fokus dalam keamanan aplikasi itu sendiri. Jangan sampai pada saat kita menggunakan aplikasi atau suatu aplikasi, data atau informasi yang kita gunakan itu tersebar di internet. Oleh karena itu, keamanan internet harus semakin canggih dari waktu ke waktu, karena internet value akan semakin canggih. Oleh karena itu, sekarang banyak suatu perusahaan yang memberikan jasa teknologi informasi yang membutuhkan security analysis yang bagus agar pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat atau para penggunanya itu dapat terjaga di sektor keamanan. Oke, setelah kita membahas tentang pengertian internet security bahkan ke potensi lubang keamanan dalam dunia internet, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian klasifikasi jenis serangan keamanan internet.
Seperti yang kita ketahui, terdapat di gambar security threats, terdapat 4 macam klasifikasi jenis serangan yang dapat kita ketahui, yaitu interruption, interception, modification, maupun fabrication. Interruption artinya mengganggu. Artinya jenis serangan itu sudah pasti bersifat mengganggu. Artinya dia membuat suatu server yang memberikan jasa suatu layanan down. Istilahnya dia memenuhi suatu server maupun menghabiskan sumber dayanya sehingga server tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya, seperti memberikan layanan ke penggunanya. Bentuk serangannya itu seperti denial of service attack atau distributed denial of service attack, network flooding, dan lain sebagainya. Artinya dia membanjiri request dari suatu server sehingga server tersebut down dan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik atau optimal. Yang kedua adalah interception, artinya penangkapan atau penyergapan di jalan. Dapat dilihat di gambar, terdapat middleman. Artinya jenis serangan ini bersifat melakukan suatu penyadapan maupun pencurian suatu data yang penting secara diam-diam, seperti password sniffing, melakukan penyadapan terhadap password si user atau pengguna sehingga privasinya dari pengguna tersebut akan terganggu. Jenis serangan interception ini akan menghancurkan atau akan membobol salah satu aspek keamanan dalam segitiga CIA, yaitu privasinya atau confidentiality-nya, karena dia diam-diam mengambil data atau informasi yang penting dari si user. Itu yang disebut dengan interception. Selanjutnya, klasifikasi model ketiga adalah modification, artinya memodifikasi suatu perangkat lunak. Jenis serangan ini lebih ke memodifikasi suatu perangkat lunak berbahaya demi tujuannya si pelaku. Artinya dia memodifikasi atau membuat suatu perangkat lunak tapi bersifat berbahaya. Artinya perangkat yang telah dimodifikasi tersebut dapat melakukan hal-hal yang diinginkan tergantung dengan tujuan si pelaku tersebut. Seperti memperoleh informasi pengguna, mengendalikan target, ataupun merusak sistem atau jaringan, dan lain sebagainya. Seperti dalam menggunakan virus atau Trojan horse dan lain sebagainya. Klasifikasi jenis serangan yang keempat adalah fabrication. Artinya dia membuat tiruan atau pemalsuan. Artinya information source-nya tidak dikirim ke information destination-nya, dapat dilihat di gambar, tetapi terdapat middleman yang telah membuat tiruan atau melakukan fabrication atau pemalsuan, sehingga dia dapat membuat suatu serangan dengan memalsukan atau mengirimkan suatu malicious software atau malware dalam berupa link, berharap targetnya atau si user mengisi data tersebut atau menginstal program yang telah dia berikan, sehingga data penting seperti username ataupun password yang telah dimasukkan ke program atau link tersebut dari user didapatkan karena terjebak dengan mengisi form dari link yang telah diberikan oleh si pelaku, seperti paket palsu, spoof, atau package. Jadinya dalam fabrication ini bisa dalam bentuk website yang mirip dengan website perusahaan yang memberikan jasa yang asli. Dia membuat website semirip mungkin dan kita terjebak karena tidak melihat nama domainnya secara teliti. Kita memasukkan baik itu username atau data-data informasi yang penting yang kita miliki masuk ke dalam sana tanpa kita sadari kita telah memberikan data penting kita terhadap si pelaku. Baik, setelah membahas tentang jenis-jenis klasifikasi dari keamanan internet, kali ini ada materi sedikit tentang tipe-tipe hacker atau type of hackers. Sebenarnya terdapat berbagai macam tipe-tipe hacker, tetapi secara umumnya, secara garis besarnya dibagi menjadi 4 atau hacker classes. Yang pertama yaitu black hat. Black hat ini dia individu yang sudah memiliki keterampilan komputasi yang luar biasa, tetapi sayangnya dia menggunakannya untuk aktivitas-aktivitas yang jahat atau bersifat menghancurkan atau destruktif. Makanya biasanya disebut dengan cracker. Black hat lain ini yang biasanya menyerang atau yang dikenal dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, yang biasanya kita kenal dengan security analysis, yaitu white hat. White hat ini merupakan individu yang memiliki keterampilan yang luar biasa, mirip dengan black hat. Tetapi kemampuannya ini untuk defensif. Jadinya misalnya suatu perusahaan
dia menggaji seorang security analysis. Nah, inilah yang white hat karena dia memiliki keterampilan komputasi yang luar biasa, tetapi hanya digunakan untuk defensif. Yang ketiga adalah grey hat. Grey hat merupakan individu yang bekerja untuk menyerang dengan bertahap di berbagai waktu atau at the various time. Artinya dia memiliki juga bakat seperti black hat maupun white hat. Tetapi dia juga melakukan penyerangan dan bertahan tetapi sesuai dengan keinginannya atau di berbagai waktu yang sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Yang terakhir adalah suicide hacker. Suicide hacker ini merupakan salah satu tipe individu yang bertujuan untuk menjatuhkan suatu infrastruktur untuk dapat menyebabkan, dan dia tidak peduli untuk menghadapi hukuman apapun karena tindakan mereka. Tipe hacker yang terakhir ini yang paling bahaya karena dia biasanya menyerang suatu infrastruktur yang sudah besar, entah itu karena disuruh ataupun karena dendam ataupun karena apapun itu. Yang penting demi mencapai tujuannya saja ataupun menghancurkan suatu infrastruktur, dan setelah itu walaupun dia ketangkap karena telah melakukan hal kriminal tersebut, dia tidak peduli atau tidak khawatir terhadap hukuman yang akan dia jalani karena hanya mementingkan tujuannya, yaitu menjatuhkan, menghancurkan suatu infrastruktur. Setelah membahas tadi soal tipe-tipe hacker atau type of hackers, sekarang kita akan membahas tentang aspek-aspek keamanan internet. Tadi pada saat penjelasan pengertian dari keamanan internet, saya sempat menyinggung tentang aspek-aspek keamanan internet. Mengapa saya harus menyinggungnya? Karena bagian aspek-aspek keamanan internet lain yang penting. Jika sampai terjadi kebobolan, maka keamanan internet tersebut itu akan diragukan keamanannya. Karena khususnya dari segitiga CIA atau CIA Triad yang merupakan salah satu prinsip atau konsep dari keamanan suatu sistem informasi. Yang pertama terdapat confidentiality atau privacy. Confidentiality atau privacy ini lebih bersifat kerahasiaan, di mana informasi yang kita punya atau yang kita miliki, baik itu di dalam sistem maupun di dalam database, merupakan bersifat rahasia. Artinya hanya orang-orang yang berkepentingan atau orang-orang yang berkebutuhan sekali yang dapat mengaksesnya. Bentuk serangan dalam confidentiality itu contohnya aplikasi atau sistem dengan kebijakan yang sangat tidak jelas, atau sniffer ataupun penyadapan, ataupun social engineering, mencuri data secara non-teknis, dan lain sebagainya. Proteksi yang dapat kita gunakan yaitu carilah aplikasi dengan policy yang jelas, dapat menggunakan enkripsi atau kriptografi maupun firewall. Aspek keamanan yang kedua dari segitiga CIA yaitu integrity atau integritas. Inti dari integrity adalah aspek keamanan ini lebih ke konsistensi, akurasi maupun validasi suatu data. Artinya konsistensi, akurasi maupun validasi suatu data itu harus terjaga. Artinya tidak ada orang yang boleh melakukan perubahan data tanpa izin dari si pemilik. Artinya jika data atau informasi dari si pemilik itu berubah tanpa sepengetahuan si pemilik, artinya aspek keamanan di bidang integrity itu telah dibobol. Bentuk serangan dalam hal integritas itu yaitu Trojan Horse, karena Trojan Horse merupakan salah satu bentuk serangan yang dapat memodifikasi maupun dapat mengubah-ubah data atau informasi yang pemilik miliki. Virus yang mengubah berkas, pemalsuan atau spoof, dan lain sebagainya. Proteksi yang dapat digunakan berupa digital signature atau digital certificate atau hash function message authentication code atau MAC. Aspek keamanan internet yang ketiga itu adalah availability atau ketersediaan. Artinya dia harus memastikan bahwa sumber dayanya itu tersedia. Maksudnya sumber daya tersebut harus tersedia kapanpun user, application maupun sistem itu butuhkan. Artinya sumber dayanya itu harus tersedia. Jika tidak tersedia, artinya keamanan suatu internetnya itu sudah dibobol. Bentuk serangannya itu seperti denial of service atau distributed denial of service attack. Dia menyerang suatu server, dan pada saat kita mau mengakses server tersebut, akhirnya tidak bisa. Kenapa? Karena server tersebut down. Artinya availability-nya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya aspek keamanan internet dalam segitiga CIA-nya itu telah dibobol dalam hal availability atau ketersediaan sumber daya.
Proteksi yang dapat digunakan apa? Proteksi yang dapat digunakan itu dapat berupa firewall, khususnya untuk memproteksi jaringan, atau filtering router, atau backup maupun lain sebagainya. Setelah kita membahas aspek keamanan yang penting, yaitu segitiga CIA atau CIA Triad, kali ini kita akan membahas aspek-aspek keamanan lainnya. Seperti yang tadi saya sudah katakan di awal, bukan cuma segitiga CIA yang termasuk aspek-aspek keamanan internet, tetapi terdapat authentication, non-repudiation, serta access control. Authentication atau pembuktian keaslian. Aspek keamanan ini harus meyakinkan bahwa keaslian sumber data, orang yang sedang mengakses, server yang sedang digunakan. Artinya authentication ini harus membuktikan bahwa pengakses data ini betul asli. Dalam arti kata, orang biasanya mencoba untuk mengakses data orang lain, tetapi dengan adanya aspek keamanan authentication, maka harus dipastikan dulu bahwa orang ini yang memiliki data ini. Dengan itu akan memperketat keamanan dari penggunanya. Bentuk serangan dalam hal authentication itu biasanya situs web gadungan, atau password palsu, identitas palsu. Hanya untuk mengakses data orang lain harus menggunakan password palsu maupun identitas palsu, terminal palsu, dan lain sebagainya. Proteksinya dapat digunakan digital certificate. Yang kedua adalah non-repudiation, atau tidak ada penyangkalan atau bersifat transparan. Seluruh aspek keamanan dalam hal tidak dapat melakukan penyangkalan jika telah melakukan suatu transaksi. Artinya, seluruh datanya itu harus bersifat transparan dan valid. Dapat dengan menggunakan digital signature atau tanda tangan digital, tetapi harus berkekuatan hukum karena sama dengan tanda tangan konvensional. Artinya tidak ada penyangkalan di sini, artinya seluruh data, seluruh aktivitas atau seluruh transaksi yang telah terjadi di internet itu tidak bisa disangkal. Ini termasuk aspek keamanan internet juga. Karena banyak oknum yang tidak bertanggung jawab, dia menyangkal bahwa telah melakukan transaksi ini di internet, tetapi tidak bisa dibohongi karena seluruh transaksi atau histori-histori yang telah dilakukan dalam internet itu terekam semuanya. Artinya bersifat transparan. Dan pencegahannya itu yang seperti yang tadi saya katakan adalah dengan menggunakan tanda tangan digital yang berkekuatan hukum sama dengan tanda tangan konvensional atau menggunakan digital certificate. Yang terakhir, aspek keamanan internet itu adalah access control. Ingat tadi pengertian internet sebelumnya? Semua internet, semua jaringan-jaringan komputer dapat berbagi sumber daya, tetapi dibatasi dengan hak-hak aksesnya terbatas. Sama dengan aspek-aspek keamanan internet. Salah satunya adalah access control. Aspek keamanan berupa mekanisme untuk mengamankan siapa saja yang dapat menggunakan aksesnya, dan untuk apa saja. Biasanya aspek keamanan tentang akses menggunakan verifikasi berupa token. Jadi untuk mendapatkan akses kontrol suatu data atau informasi, biasanya sistem melakukan verifikasi, baik itu menggunakan one-time password, mau itu berupa verifikasi berupa token, mau itu terdapat klasifikasi akan data dan pengguna, seperti kelas, apakah data tersebut termasuk kelas publik, privat, rahasia, ataupun bersifat sangat rahasia. Baik, setelah tadi kita mengetahui aspek-aspek keamanan yang telah kita pelajari tadi itu ada 6, yaitu segitiga CIA, confidentiality, integrity, dengan availability. 3 selanjutnya itu adalah authentication, non-repudiation, serta access control. Itulah merupakan 6 aspek keamanan internet yang sangat penting yang kita ketahui. Selanjutnya, di slide terdapat ragam-ragam bentuk serangan keamanan internet. Ini terdapat beberapa nama bentuk serangan yang tidak asing menurut kita. Yang pertama adalah malicious software, atau yang kita kenal dengan malware. Salah satu bentuk software yang membahayakan. Dia dapat menyusup maupun merusak suatu sistem atau jaringan suatu komputer. Yang kedua adalah Trojan horse. Trojan horse ini dikenal dengan sifatnya itu stealth, artinya siluman tetapi tak terlihat. Artinya dia bisa disisipkan ke dalam suatu program pada saat kita menginstal program tersebut berjalan dengan baik. Tetapi di balik itu semua ternyata terdapat virus Trojan horse. Trojan horse juga dapat memiliki 2 sifat sebenarnya, yaitu sifat pertama itu yang pasif, artinya dia dapat tinggal saja di dalam komputer tapi tidak melakukan apapun. Ataupun yang kedua, dia bersifat merusak atau destruktif, atau mencuri data ataupun memodifikasi target pelaku. Yang ketiga adalah denial of service atau DOS.
Denial of service ini merupakan jenis serangan di mana dia membanjiri suatu server sehingga server tersebut down atau tidak dapat memberikan layanannya dengan optimal. Selanjutnya, terdapat spyware. Spyware ini merupakan salah satu software yang digunakan untuk memata-matai target, dan juga dampak dari spyware ini biasanya pada saat kita melakukan restart laptop atau PC, reboot atau menyalakan, itu biasanya kita langsung terbawa ke Chrome atau ke internet browser dan langsung terbuka ke halaman web yang penuh banyak dengan iklan. Nah, itu biasanya dicurigai komputer tersebut terdapat spyware. Selanjutnya adalah botnet. Botnet merupakan salah satu program yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi melalui internet dengan tujuan tertentu. Ini biasanya botnet digunakan atau dieksploitasi dalam serangan DOS attack. Kenapa? Karena program-program ini digunakan untuk merequest suatu server hingga server tersebut tidak dapat melayaninya lagi saking banyaknya. Karena itu server tersebut dapat down. Makanya botnet biasa dieksploitasi dalam denial of service attack. Selanjutnya adalah phishing atau pengelabuan. Phishing atau pengelabuan ini dia bersifat mencuri akun target. Artinya dia membuat suatu website yang mirip dengan website asli suatu perusahaan, lalu berharap agar suatu orang memasukkan informasi atau data-data penting ke dalam website tersebut, sehingga akun tersebut dapat diakses oleh si pelaku. SQL injection ini merupakan salah satu ragam bentuk jenis serangan, di mana ragam bentuk jenis serangan ini lebih menyerang ke database. Dia adalah salah satu bentuk ragam jenis serangan modification, sehingga integrity dan availability dari si target ini akan dibobol karena dia menyerang si database melalui website. Yang terakhir adalah virus worm komputer. Virus atau worm komputer. Virus atau worm ini dia sebenarnya mirip dengan Trojan horse, tetapi virus lebih bertindak agresif dan bersifat menghancurkan atau destruktif terhadap sistem atau jaringan komputer yang kita miliki. Mungkin sekian materi yang dapat saya bagikan tentang internet security. Terima kasih.